Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas masih tentang sholat Jumat ya. Nah, kemarin sudah kita bahas sedikit ya pada pertemuan PTM kemarin ya, apa itu sholat Jumat, pengertiannya, rukun-rukun sholat Jumat, siapa orang yang berhak meninggalkan sholat Jumat gitu ya. Nah, itu sudah dipelajari pada pada pertemuan kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sunnah-sunnah. Apa saja sih yang sunnahnya gitu ya, keutamaannya pada hari Jumat, dan sunnah-sunnah apa saja amalan yang bisa atau yang dapat menambah pahala di hari Jumat. Nah, kita akan bahas pada pertemuan sekarang. Silakan kalian simak dan perhatikan dari penjelasan yang akan Ibu bacakan. Nah, di sini ada sunnah-sunnah sholat Jumat. Nah, beberapa hal yang dianjurkan untuk dilakukan sebelum berangkat melaksanakan sholat Jumat dan ketika khotib sebelum naik ke mimbar. Ya, jadi amalan-amalan sunnah ini sebelum kalian akan berangkat ke masjid ya, ketika mau sholat Jumat. Nah, amalan apa saja sunnah-sunnahnya ya. Jadi dengan dengan melaksanakan sunnah-sunnah di sini itu mudah-mudahan ini akan menambahkan kalian pahala pada hari Jumat ya. Yang pertama apa sih yang harus dilakukan, yaitu mandi besar. Mandi ya, jadi jangan dalam keadaan bau, habis main, habis panas-panasan ya. Nah, jadi harus mandi dulu sebelum sholat Jumat. Itu kalian harus mandi terlebih dahulu. Ini sunnah hukumnya ya. Kalau sunnah boleh nggak sih Bu ditinggalin? Kalau saya sekolah kan hari Jumat seperti gitu, terus saya sekolah terus kan pulang jam 11. Nah, sebetulnya masih sempat buat mandi ya, masih sempat buat mandi, langsung mandi pulang sekolah, habis mandi langsung berangkat ke masjid. Nah, tapi kalau seandainya tidak sempat untuk mandi, ya udah boleh meninggalkan mandi ya, dengan berwudu, dengan cuci yang kotor-kotor seperti cuci tangan, terus cuci muka gitu ya biar wangi gitu ya, cuci kaki biar bersih gitu. Nah, ini nggak apa-apa ya, ini sunnah ya, tapi kalau bisa ini dilaksanakan ya agar menambah pahala kalian. Nah, yang pertama harus mandi besar. Yang kedua, memakai pakaian putih atau polos. Nah, ini juga sama ya, memakai pakaian putih dan atau polos juga termasuk pada sunnah. Kalau saya nggak punya baju putih, ya tidak apa-apa baju yang lain ya, tapi disunahkannya memakai pakaian putih dan polos. Jangan memakai pakaian yang ada tulisannya, terutama tulisannya di belakang ya. Karena kenapa? Karena kalau sudah ada tulisannya di belakang, takutnya nanti mengganggu orang lain sedang sholat gitu ya. Seperti contoh, seperti si Ahmad memakai baju yang ada tulisannya di belakang ya, bacaannya seperti kamu ganteng mirip ayah, seperti gitu. Nah, ketika di belakang kalian ada orang yang sedang sholat, nanti bukannya khusyuk membaca bacaan sholat, tapi karena gara-gara melihat baju kamu yang ada tulisannya, jadinya kurang khusyuk gitu ya. Jadi dianjurkannya untuk memakai pakaian yang polos, jadi nggak usah ada baca-bacaan dah ya. Kalaupun kokoh ya kokoh, tapi jangan ada tulisan-tulisan yang ada di belakang seperti itu. Yang ketiga, memakai harum-haruman ya, jadi memakai wangi-wangian ya ketika mau sholat Jumat. Nah, nggak apa-apa, jangan ini mau sekolah wangi ya, mau ketemu si itu siapa, mau ketemu cewek katanya, akhirnya pakai minyak wangi yang banyak. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi harus
sholat Jumat juga sama, harus memakai wangian, memakai parfum. Jangan ini mah bau habis main bola, habis panas-panasan gitu ya, bau ketek, belum mandi. Nah, itu ya. Jadi harus dianjurkan untuk memakai harum-haruman atau wewangian. Yang keempat, memotong kuku, kumis, menyisir rambut. Ya, jangan ini mah kuku pada hitam ya, karena orang Islam aja sangat menjaga kebersihan. An-nazafatu minal iman ya. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman ya. Jadi lihat kukunya kalau udah pada panjang, sunnahnya untuk memotong kuku di hari Jumat. Memotong kumisnya kalau ada yang udah punya kumis ya, kumisnya jangan sampai nyebrang ke mulut, dipotong, dirapihin. Menyisir rambutnya jangan jangan pada diri gitu ya. Ya harusnya mau pakai peci dah gitu ya, pakai peci biar rapi, disisir rambutnya pakai peci. Nah, seperti itu jadi ganteng dah ya. Nah, itu sunnahnya. Yang kelima, bersegera pergi ke masjid. Jangan entar-entar ya. Orang yang paling pertama masuk ke masjid atau pergi ke masjid di hari Jumat nanti pahalanya sebesar unta ya. Kalau yang setelah unta ya, pergi ke masjid ya, yang kedua yaitu pahalanya sebesar sapi. Ketiga sebesar yang pahala orang yang pergi sholat Jumat. Yang ketiga yaitu sebesar kambing. Keempat sebesar ayam. Kelima sebesar telur ayam. Nah, banyak sekali ya yang bahkan ketika khotib naik ke mimbar baru pada berangkat. Nah, itu termasuk kepada orang yang mendapatkan telur puyuh paling ya. Ya, jadi harus segera pergi ke masjid. Berlomba-lomba paling cepat siapa ya, biar pahalanya tambah besar. Nah, untuk selanjutnya membaca Al-Qur'an atau zikir sebelum khutbah dimulai. Nah, dianjurkan juga ya, karena seperti khotib belum masuk waktu salat Jumat ya, ngapain ya di masjid. Nah, baca Quran, membaca Al-Quran, berzikir ya, terus jangan ini malah bercanda ya, lari-larian di masjid. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Gunakan waktu luangnya sambil menunggu khotib, sambil menunggu para jemaah yang lain. Nah, dipergunakan untuk berzikir kepada Allah ya, terus membaca Al-Quran, jangan ngobrol. Nah, untuk selanjutnya yaitu menepati saf terdepan yang masih kosong ya. Jadi jangan yang belakang dulu gitu ya, yang belakang, yang depan masih kosong ya udah diisi dulu dengan yang depan, seperti itu. Yang terakhir yaitu sholat tahiyatul masjid. Apa itu sholat tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid itu penghormatan ya kepada masjid. Jadi sebelum kalian melaksanakan duduk di masjid, jadi ketika kalian nyampe nih ke dalam masjid ya, masuk ke masjid, jangan dulu duduk. Nah, ngapain? Yaitu langsung melaksanakan 2 rakaat sholat, yaitu namanya sholat tahiyatul masjid ya. Jadi harus melaksanakan sholat tahiyatul masjid dulu gitu, baru nanti boleh duduk gitu ya. Jadi jangan duduk dulu, habis duduk ngobrol dulu, ini mah terus baca Al-Quran dulu, lupa belum sholat tahiyatul masjid. Nah, harusnya sholat tahiyatul masjid itu dilakukan sebelum kalian melaksanakan kegiatan apapun. Jadi ketika kalian baru datang seperti dari rumah nih, berangkat untuk sholat Jumat, nyampe ya, udah wudu gitu ya, makan wudu dulu gitu kan, habis wudu nyampe ke dalam masjid. Nah, langsung kamu jangan dulu duduk, tapi langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid gitu ya. Oke.
Bisa dipahami ya, sampai sini ya, ini namanya sunnah-sunnah dalam sholat Jumat. Ya, sebelum melaksanakan sholat Jumat ini, sunnah-sunnahnya yang harus kita jalani. Seperti itu, mudah-mudahan dengan dengan kalian melaksanakan sunnah-sunnah ini, itu akan menambahkan pahala buat kalian. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu tata cara sholat Jumat. Nah, bagaimana sih cara mengerjakan sholat Jumat? Nah, sebetulnya hampir sama ya, sholat Jumat itu hampir sama kayak sholat-sholat yang lainnya. Tata caranya tahiyatul Allah takbir, terus ya tata caranya sama dah sampai dengan sampai dengan tahiyat akhir. Nah, jumlah rakaatnya yaitu 2 rakaat ya. Nah, tapi yang membedakan antara cara sholatnya dengan sholat zuhur atau sholat sholat yang lain, yaitu kalau sholat Jumat itu ada khutbahnya. Jadi boleh dilihat oleh kalian, yang pertama menjelang waktu sholat Jumat dianjurkan pergi ke masjid. Kalau mendengar azan Jumat segera pergi ke masjid. Jadi kalau udah mendengarkan azan Jumat maka harus segera. Ya, harus segera. Itu udah masuk akhir banget gitu loh. Ya, udah akhir waktu. Jadi harus cepat-cepat, takut ketinggalan. Yang kedua, sholat Jumat dimulai dengan azan. Nah, setelah azan dikumandangkan, kemudian sebelum melaksanakan sholat Jumat wajib mendengarkan 2 khutbah. Nah, ada biasanya khotib. Khotib maju ke depan ke atas mimbar untuk berceramah, biasanya nanti mengajak kepada masyarakat untuk bertakwa kepada Allah gitu ya, biasanya mengajak kepada kebaikan. Itu khutbah dulu. Nah, 2 khutbah ya. Selesai khutbah kedua, muazin mengucapkan iqomah. Nah, biasanya muazin langsung qomah tuh. Allahu Akbar gitu ya. Nah, para jemaah Jumat bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Nah, setelah itu biasanya imam duluan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Nah, disusul dengan para jemaah. Nah, untuk tata cara sholatnya seperti apa, Bu? Nah, sama aja, sama seperti sholat-sholat dia biasa. Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah nanti membaca surat yang sunnah gitu ya. Nah, sama tata caranya seperti sholat fardu gitu ya. Nah, dari mulai niat sampai dengan salam dilakukan sama sebagian cara melakukan salat fardu yang lain ya. Jadi sama semuanya ya, bacaannya juga sama ya, i'tidalnya, terus ruku, terus sujud gitu ya, duduk di antara 2 sujud ya sama, semua bacaannya juga sama sampai dengan tahiyat akhir seperti itu ya. Yang hanya membedakannya karena sebelum melaksanakan sholat Jumat kita harus mendengarkan yaitu ceramah atau khutbah seperti itu ya. Itu yang menjadi pembeda antara sholat Jumat dengan sholat-sholat fardu yang lain seperti itu ya. Nah, adapun untuk niat sholat Jumat bagaimana? Siapa yang sudah tahu atau siapa yang belum tahu? Nah, di sini ada ya, usolli fardhu jum'ati rakaataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, di sini niat sholat Jumat itu saya niat melaksanakan sholat wajib Jumat 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala ya. Kenapa ada karena sebagai makmum? Ya kan kamu posisinya harus menjadi karena kamu posisinya sebagai makmum gitu ya. Jadi harus ada makmumnya karena ini sholat Jumat itu berjamaah. Ya, kalau seandainya kalian tidak berjamaah ya bukan sholat Jumat namanya. Karena syarat sahnya sholat Jumat itu harus berjamaah. Maka di sini harus ada adaan makmuman ya, makmuman. Jadi harus bilang kalau 2 rakaat sebagai makmum gitu ya. Kalau seandainya Bu, kalau saya jadi imam gimana? Ya kalau jadi imam berarti sebagai imam, adaan imaman seperti itu ya.
Jadi niatnya usolli fardol jum'ati rakaataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Dalam hati diucapkan, saya berniat melaksanakan sholat wajib Jumat 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Seperti itu ya. Nah, tadi sudah kita bahas tentang tata cara sholat Jumat ya, terus sunnah-sunnah sholat Jumat. Nah, sekarang yaitu kita masuk kepada keutamaan sholat Jumat. Apa sih dari keutamaan dari sholat Jumat itu? Nah, yang pertama yaitu sholat Jumat, dengan kita melaksanakan sholat Jumat, kita akan menghapus dosa. Ya, dosa kita akan dihapus oleh Allah di antara dua Jumat. Jadi yang kita dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, ketemu dengan Jumat lagi, itu akan dihapus dosa kita apabila kita ikhlas menjalaninya gitu ya. Terus sunnah-sunnah yang ada pada sholat Jumat itu kita jalani dengan rasa ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, kalau seandainya sholat Jumat kita diterima, pahala kita semuanya diterima, maka akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan selama 1 minggu itu. Ya, jadi bersih lagi gitu dengan kita menjalankan sholat Jumat. Yang kedua yaitu saat Allah menyempurnakan Islam dan mencukupi nikmatnya. Nah, dengan sholat Jumat itu kita akan sempurna Islam kita ya. Makanya orang yang sudah orang yang sudah baru masuk Islam, maka harus menyempurnakan Islamnya dengan melaksanakan sholat Jumat. Dan juga dengan kita melaksanakan sholat Jumat, maka Allah akan mencukupkan nikmat yang kita berikan, yang telah Allah berikan kepada kita ya. Allah akan mencukupi nikmatnya, seperti itu. Yang ketiga yaitu jika bersegera menghadiri sholat Jumat akan memperoleh pahala yang besar ya. Tadi ya, jika bersegera menghadiri sholat Jumat ya, kita akan memperoleh pahala yang besar. Tadi Ibu bilang sama saja pahalanya dengan berkurban satu ekor unta. Jika kalian datang yang menjadi orang yang paling pertama ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, maka pahala kalian itu sama saja kalian telah berkurban satu ekor unta. Kalau yang kedua, Bu, gimana? Kalau yang kedua pahala kalian sama dengan ya berkurban satu ekor sapi. Yang ketiga berkurban satu ekor kambing. Yang keempat berkurban satu ekor ayam. Yang kelima dan seterusnya itu pahalanya sama dengan telur ayam. Kalau ajan, Bu, buru-buru ajan nih, udah gitu khotibnya udah naik ke atas mimbar, nah itu telur puyuh kelima ya. Nah, silakan kalian mana yang paling mau, yang paling besar pahalanya. Nah, maka cepet-cepetlah ya untuk pergi atau bersegera menghadiri sholat Jumat, seperti itu. Nah, yang terakhir, setiap langkah menuju sholat Jumat mendapat ganjaran puasa dan sholat setahun. Bayangkan, setiap langkah kaki kalian dari rumah kalian melangkah kaki kan berapa langkah kaki dari rumah kalian sampai ke masjid. Nah, itu setiap langkah itu akan mendapat ganjaran puasa dan sholat setahun. Ya, itu sangat besar banget pahalanya. Ya, sangat luar biasa keutamaan dari sholat Jumat ini. Ya, tentu ya kalian harus dengan rasa ikhlas. Biasakan dari sekarang untuk melaksanakan sunnah-sunnah sholat Jumat gitu ya, dari kecil. Terus harus buru-buru segera untuk melaksanakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, seperti itu ya. Nah, sekarang masuk kepada hikmah sholat Jumat. Apa sih hikmah sholat Jumat? Hikmah sholat Jumat yaitu satu, memuliakan hari Jumat. Ya, memuliakan hari Jumat. Hari Jumat itu banyak kemuliaannya. Di antaranya kita aja ya diciptakan dunia. Bumi ini diciptakan pada hari Jumat. Banyak keutamaan di hari Jumat ya. Jadi
Hikmah sholat Jumat itu satu, memuliakan hari Jumat ya. Yang kedua, menguatkan tali silaturahmi. Kemarin ibu udah pernah bilang, kamu di rumah main sama teman ya, seperti temannya beda RT jauh gitu ya, tapi jarang ketemu. Giliran waktu sholat Jumat ketemu ya, karena satu masjid, nyambung lagi tali silaturahminya. Kalau di rumah nggak pernah ketemu, tahu-tahu pas di masjid ketemu, karena di hari Jumat itu semua orang biasanya, kalau terutama laki-laki ya, kumpul gitu ya, karena untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi tali silaturahmi lagi, jadi nyambung lagi. Yang ketiga, mencari berkah Allah Subhanahu wa taala, keberkahan. Kita mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala biar berkah hidupnya. Gitu ya. Dari sholat Jumat itu kita mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan semangat beribadah. Kenapa meningkatkan semangat beribadah? Karena berjamaah gitu, yang tidak sendiri, yang tadinya nggak semangat, males banget buat sholat, karena bareng-bareng akhirnya menumbuhkan rasa semangat untuk beribadah. Yang kelima, melipat gandakan pahala kebaikan. Tentu ya, sholat berjamaah aja 27 ya pahalanya ya, dibandingkan sholat sendiri hanya satu. Yang terakhir, hikmahnya membiasakan diri disiplin waktu. Iya, kedisiplinan itu yang penting ya. Jadi tahu, oh iya ini tuh hari Jumat, maka disiplinlah dalam melaksanakan sholat Jumat. Jadi tahu waktu gitu ya. Oh iya, sekarang udah jam 11, bentar lagi mau sholat Jumat berjamaah. Maka di situ udah rapi-rapi gitu ya. Harus mandi, terus harus melaksanakan sunnah-sunnah sholat Jumat seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tadi sudah dijelaskan hikmahnya sholat Jumat dan juga keistimewaan dalam sholat Jumat. Nah, sekarang apa sih ancaman terhadap laki-laki yang tidak sholat Jumat? Nah, di sini ada ancaman terhadap laki-laki yang tidak sholat Jumat, tapi bukan karena uzur atau bukan karena ada halangan. Ya, kalau halangan itu kalau ada yang lagi sakit, itu boleh tidak melaksanakan sholat Jumat ya. Tapi kalau seandainya ini sakit enggak gitu ya. Terus lagi musim hujan, luduk enggak gitu ya. Nah, tidak ada halangan apapun, tapi hanya males. Ya, ini suruh sholat Jumat sama mamahnya, ntar aja sampai selesai lagi tuh sholat Jumat masih nggak pergi-pergi karena males ya. Nah, orang yang seperti ancamannya apa? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya harus berhenti orang-orang yang terbiasa meninggalkan sholat Jumat, atau sungguh Allah benar-benar akan menutup hati-hati mereka. Kemudian sungguh benar-benar mereka akan termasuk orang-orang yang lalai. Ini hadis riwayat Muslim dan Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadisnya hadis sahih ya. Di LKS juga ada di situ. Jadi bagi orang yang apalagi sudah meninggalkan 3 kali berturut-turut pada sholat Jumat, maka Allah akan benar-benar menutup hati-hati mereka. Ya, gimana menutup hatinya? Jadi kalau menutup hatinya itu, nasihat apapun, ceramah apapun, ya nasihat apapun dari siapapun itu tidak akan masuk ke dalam hatinya. Seperti itu. Ya, kalau dibilangin ngeyel, nggak pernah ngedengerin. Nah, itu akibat dari apa? Dari tertutupnya pintu hati. Ya, dibilangin, diajak kebaikan tidak mau. Ya, kalau diajak keburukan pasti mau. Nah, itu nauzubillah. Ya, ini ancaman terhadap laki-laki yang tidak sholat Jumat. Bahkan kalau Allah sudah menutup pintu hatinya, itu sangat jauh terhadap terhadap rasa ingin beribadah gitu ya. Jadi jauh, ingin buru-buru, ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, itu tertutup hatinya
ya kepada kebaikan-kebaikan itu tertutup karena Allah sudah menutup hatinya gitu. Maka dari sekarang ya, mumpung kalian masih kecil, mumpung kalian masih belum balik ya, jadi dibiasakan dari dini untuk melaksanakan sholat Jumat. Dibiasakan dari sekarang ya, yang biasanya suka masih malas-malas sholat Jumat. Ah Bu, saya belum balik, jadi saya belum terlalu wajib. Nah, jangan seperti itu, tapi dibiasakan dari kecil ya, walaupun kalian belum balik tapi kalian sudah latihan dari sekarang kedisiplinan gitu, kedisiplinan untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Orang muslim, orang yang ganteng itu yang suka sholat Jumat ya. Jadi dari sekarang ya nak ya, jadi nanti dari sekarang udah latihan nggak pernah meninggalkan sholat Jumat ya, jadi nanti udah terbiasa, lama-lama udah terbiasa. Kalau seandainya sudah terbiasa, maka sekali ninggalin itu nanti khawatir dalam dirinya, ih saya nggak sholat Jumat, saya bakalan malu, saya ini nanti dosa besar. Nah jadi gitu ya, karena sudah terbiasa seperti itu ya. Jadi mulai dari sekarang yang nggak pernah sholat Jumat, pergi sholat Jumat. Yang tadinya biasanya males-males, ntar aja, males, pergi sekarang sholat Jumat ya. Oke? Iya, oke. Mungkin hanya ini ya yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan materi kali ini bisa menambahkan pahala atau menambahkan ilmu pengetahuan untuk kalian semua. Ibu cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.